Jadi hikmahnya atau kata mutiara yang disajikan pada kesempatan ini adalah syattana baina man yastadillu bihi aw yastadillu alaihi. Syattana betapa baik, betapa beda, betapa jauh, ai ba'da jauh, ma sesuatu artinya perbedaan, baina man antara orang yastadillu yang mencari petunjuk, siapa man bihi dengan Allah, alal asya'i atas segala sesuatu yang ada ini. Wahumul muradun al majdzubuna ilaihi. Wahum dan adapun mereka yang langsung dikenalkan kepada Allah ini, al-muraduna ialah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, al-majdzubuna ilaihi yang ditarik mereka itu ilaihi kepada Allah, alladzina hum min ahli syuhudi, alladzina yang mereka itu hum adapun mereka min ahli syuhudi ialah orang-orang yang ahli syuhud. Syuhud di sini artinya langsung menyaksikan, melihat Allah tentu dengan mata hati, dengan cahaya Allah yang terpancar ke dalam hati. Nah, orang-orang yang ditarik ini langsung dikenalkan oleh Allah kepada dirinya, itu disebut dengan majdzub. Jadzaba yajdzibu itu artinya menarik. Jadi majdzubun itu artinya orang yang ditarik, langsung ipa kenal ke Allah. Nah, ini disebut dengan maqamus syuhud. Lawan daripada majdzubun ini adalah orang yang tidak langsung dikenalkan oleh Allah kepada dirinya, tetapi berusaha untuk mencari Allah dengan upayanya sendiri, dengan menggunakan media alam raya yang ada. Jadi usaha tibi. Sedangkan yang pertama tadi ini dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal dirinya oleh Allah, yang mengenalkan itu adalah Allah. Karena itu maka disebut majdzub, orang yang ditarik. Nah, yang pertama inilah yang disebut al-arifuna billah, orang-orang yang arif kepada Allah. Dan itu bukan orang sembarangan, orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, "Kaifa arafta rabbak?" Sayyidina Ali, bagaimana engkau mengetahui Tuhanmu? Maka beliau menjawab, "Araftu rabbi bi rabbi, walau la rabbi lama araftuhu." Araftu rabbi, aku tahu, kenal kepada Tuhanku dengan Tuhanku. Walau la rabbi ma araftu rabbi, seandainya tidak karena Tuhanku maka aku tidak kenal kepada Tuhanku. Lah, ini majdzubun. Karena itu maka disebut murad. Murad itu artinya dikehendaki. Sedangkan lawan daripada murad itu adalah murid. Itu isim fa'il. Muridun artinya orang yang menghendaki, artinya berupaya sendiri untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan upayanya sendiri, masing-masing dengan kesempurnaan dan kekurangannya tentunya. Lah, yang murid itu bagaimana? Murid itu mengenal Allah atau berupaya untuk mengenal Allah dengan melihat athar daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada sesuatu
yang bergerak, maka pasti berarti ada yang menggerakkan. Ketika ada mit-amit celat tonga sapeh, berarti setin mesti berde sapeh. Mun berde mencon tereh, mesti berde tereh. Lah ini namanya athar. Dengan melihat mancon tereh, celat tonga sapeh, ini kemudian berusaha mencari edim tereh, edim sapeh. Lah murid itu berupaya untuk mengenali Allah itu dengan cara melihat alam. Ada orang terak, masa pas terak TV, mesti bersama terak. Maka kemudian dicarilah siapa yang memberikan nur itu, dan itulah Allah Subhanahu wa taala. Ini murid. Sedangkan yang di sebelah satunya itu adalah murad, orang yang memang langsung dikenalkan oleh Allah kepada dirinya sendiri. Jadi Allah yang menghendaki. Maka disebut majdzub. Nah, orang yang majdzub namanya ditarik, kadang-kadang malah tak sadar kepada alam nyata. Tidak sadar terhadap alam nyata. Along polong tapi aben tak sadar. Banyak orang wali ketika itu. Karena khusyuk bersama Allah Subhanahu wa taala, tidak sadar terhadap alam di sekitarnya, bahkan terkadang kepada dirinya sendiri, telanjang, tidak terasa. Ini namanya majdzub. Tetapi majdzub yang kemudian tidak sadar kepada dirinya itu, atau kepada orang lain, atau kepada alam sekitar, adalah majdzub yang kurang. Karena itu saya katakan tadi, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Orang yang tidak mampu untuk menerima nur Allah dengan bentuk murad ini bisa tidak sadar. Oleh karena itu, maka yang diharapkan adalah bagaimana Allah mengenalkan dirinya kepada kita dengan cara secara perlahan-lahan, sehingga ibarat merepat menabi pas langsung center sekali ngade langsung menuju ke merepat kan toh tak padang pas lain elang satu aja orang yang sebenarnya ada elang pas itu sinar langsung ke merepat elang sebenarnya sekitar tak padang. Jadi si padang namun Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maqamul syuhud. Sedangkan maqamul hijab lawannya, maqamul hijab artinya yang masih murid sifatnya, ini pernah dilakukan, pernah dikemukakan oleh seorang A'rabi. Pada seorang A'rabi kita pernah ditanya, wahai A'rabi, A'rabi itu artinya orang Arab kampung yang tinggal bukan di kota tapi di kampung. Pernah ditanya, bagaimana engkau mengenal Tuhanmu? Maka dia menjawab, al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Adanya kotoran unta menunjukkan di situ ada unta. Wal atharu yadullu 'alal masir. Bekas kaki menunjukkan bahwa ada orang yang baru saja berjalan. Fasama'un zatu abraj. Maka kalau ada langit yang mempunyai bintang-bintang dan matahari dan bulan, wa ardun zatu fijaj, dan ada bumi yang mempunyai gunung-gunung, afala yadullu hadza ala wujudil alimil qadir. Apakah itu tidak semuanya merupakan petunjuk akan adanya zat yang menciptakan langit dan zat yang menciptakan bumi itu? Jadi beristidlal nyarepetotu ke Allah lebet alam secipta sareng Allah Subhanahu wa taala. Nah, kekurangannya untuk yang kelas murid ini, kelas ahlul hijab, kekurangannya adalah Allah itu begitu jelas, sementara alam ini justru menjadi ada karena diadakan oleh Allah. Masa iya mencari dalil, mencari petunjuk kepada sesuatu yang jelas melalui sesuatu yang kurang jelas? Lah itu yang dianggap sebagai satu kekurangan atau sesuatu yang kurang masuk akal menurut logika tasawuf,
Dikati orang nyari bapaan masuk ke dalam kamar. Onjak beda bapak, ya jaketnya beda, sarungnya beda. Nah, jadi menemukan bapak dengan cara melihat apa yang biasa dipakai oleh bapak. Jaketnya beda, sarungnya beda, celananya beda. Kun kari nyunguk beda kamu bapak. Nah ini hijab. Sedangkan yang maqamul syuhud ini langsung ketemu bapak. Pak, ya masuk langsung beda bapak. Kita kahijab kita ada pak. Kahijab kita ada pak. Nah boleh ke syuhud. Jauh malah. Tapi kita wajib melangkah menuju kepada ma'rifah itu, menuju kepada bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala satu saat. Di sini dikatakan untuk yang ahlu syuhud ini imma ibtidaan wa imma ba'da suluk. Imma ibtidaan ada kalanya ibtidaan sejak permulaan, begitu pas berdah orang langsung dikenalkan bi Allah Subhanahu wa taala keabad. Nah, wa imma ba'da suluki atau ba'da suluk setelah melakukan upaya dengan riyadhah, dengan zikir dan lain sebagainya. Wahumul arifuna dan adapun mereka al-arifuna ialah orang-orang yang arif, artinya orang yang dikenal dengan al-arif billah. Fa innahum la yashhaduna ghaira maulahum. Fa innahum karena sesungguhnya mereka itu la yashhaduna ialah tidak melihat mereka ghaira maulahum kecuali kepada maulahum, artinya Tuhannya, artinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mereka kenal. Wa yastadilluna bihi 'alal asya'i wa yastadilluna dan mencari petunjuk mereka bihi dengan Allah. Justru mereka mengenali alam ini dengan Allah, bukan dengan alam mereka mengenal Allah, bukan, tapi dengan Allah mereka mengenali alam. Arya Allah, arya putihna, arya langit, arya bumi, arya manusia, arya dan seterusnya. Keben. Jadi berangkat dari atas secara deduktif. Mana bisa hijab kan itu dari induktif, dari berangkat dari kenyataan yang ada, ongkau sampai dapat ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dikatakan syattana man baina man yastadillu bihi aw yastadillu alaihi. Betapa beda, betapa jauhnya antara orang yang menjadikan alam ini sebagai petunjuk kepada Allah dan orang yang menjadikan Allah sebagai petunjuk kepada alam ciptaannya. Au yastadillu alaihi, au di sini berarti bimakna wawi dengan arti waw. Jadi syattana baina man yastadillu bihi wa yastadillu alaihi, sama dengan waw bukan au. Au yastadillu alaihi atau yastadillu mencari petunjuk dia itu alaihi atas Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kedua ini adalah yang murid. Wahumul muriduna as-salikuna ilallah ta'ala. Wahum dan adapun mereka yang kedua ini ahlul hijab. Al-muriduna ialah orang-orang yang disebut murid. As-salikuna yang melakukan upaya mengembara secara rohani, secara spiritual ilallah ta'ala. Nah, dari sini maka kesimpulannya fa ahlullahi ta'ala ala qismaini. Fa ahlullahi maka adapun ahlinya Allah itu, keluarganya Allah Ta'ala ala qismaini ialah atas dua bagian, dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama muradaini wa muridina. Yang pertama adalah kelompok murad, artinya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditarik dengan kemauan Allah sendiri untuk kenal kepada dirinya. Ini yang pertama. Yang kedua wa muridina, dan murid-murid, artinya orang yang memang dengan kemauannya sendiri mencari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi beda antara murad dengan murid. Kalau murad itu isim maf'ul dari arada yuridu, itu dikehendaki oleh Allah untuk kenal kepada diri Allah. Sedangkan murid itu melakukan upaya sendiri untuk melakukan riyadhah dan lain sebagainya, zikir dan lain sebagainya untuk sampai pada akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in syi'ta qulta majdzubina, wa in syi'ta, dan jika berkehendak engkau, qulta berkata engkau, majdzubina wa salikina, bisa disebut dengan istilah lain. Yang murad itu disebut majdzub. Ini bagian yang pertama. Sedangkan yang murid ini adalah salik, orang yang melakukan upaya secara normal dengan riyadhah sendiri untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in syi'ta, dan jika berkehendak engkau, artinya kalau kamu mau boleh pakai istilah lain. Qulta berkata engkau, majdzubina, orang-orang yang ditarik, itu yang pertama oleh Allah. Wahum ahlus syuhudi, wahum, dan adapun mereka majdzubun itu adalah ahlus syuhud, orang yang ahli syuhud, langsung mengenali Allah. Yang kedua, wasalikina, dan kelompok salik itu murid, orang yang menghendaki sendiri. Fal muriduna salikuna fi hali sulukihim mahjubuna an rabbihim bi ru'yatil aghyari wal athari wal akwani zahiratan lahum mawjudatan ladaihim. Fal muriduna, maka adapun kelompok murid, as-salikuna, yang berjalan mengembara untuk menuju kepada Allah, fi hali sulukihim, pada saat pengembaraan mereka itu, mahjubuna, ialah ditutupi mereka, an rabbihim, dari Tuhan mereka. Karena apa kok bisa tertutup? Bi ru'yatil aghyari, karena masih melihat alam, melihat bekas kekuasaan Allah, tidak langsung kepada Allah. Wal athari, dan jejak Allah. Wal akwani, dan alam raya. Zahiratan lahum, dalam keadaan tampak terang, lahum, bagi mereka, mawjudatan ladaihim, ada ladaihim pada mereka. Yang tampak itu adalah alam. Wal haqqu ghaibun anhum, wal haqqu, sedangkan al haq artinya Allah, ghaibun anhum ialah raib. Raib artinya tidak tampak, anhum, dari mereka. Falam yarauhu, maka tidak melihat mereka, hu, kepada al haq, artinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahum yastadilluna biha alaihi, fahum, maka adapun mereka, yastadilluna, ialah mencari petunjuk mereka, biha, dengan alam raya ini, dengan jejak-jejak kekuasaan Allah, dengan laut yang indah, dengan gunung yang indah, hamparan sawah yang menghijau sehingga terbentuk lukisan alam. Pasti ini tidak akan muncul dengan sendirinya, tetapi pasti ada yang menciptakan. Dari situ kemudian sampailah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berangkat secara induktif dari bawah menuju ke atas. Fahum yastadilluna biha alaihi, maka adapun mereka murid, yastadilluna, ialah mencari petunjuk mereka, biha, dengan alam, asar dan akwan dan aghyar ini, alaihi, atas Allah Subhanahu wa taala, fi hali tarqiyatihim, pada saat naiknya mereka, naik setingkat demi setingkat dari satu makam kepada makam yang lain, sehingga pada akhirnya sampai kepada pengenalan Allah Subhanahu wa taala, yang itu menjadi tujuannya. Wal muraduna, dan adapun murad, ini kelompok yang pertama tadi. Murad artinya yang majdzub dengan istilah lain. Wa humul majdzubuna, dan adapun mereka muradun. Al majdzubuna ialah orang yang ditarik, orang-orang yang ditarik, langsung dikenalkan oleh Allah dengan kehendak Allah sendiri kepada dirinya.
wajahahumul haqqu biwajhihil karimi. Wajahahum ialah menghadapi kepada mereka al-haqqu ta'ala, siapa Allah Ta'ala, biwajhihil karimi, dengan zat Allah yang mulia, dengan wajah Allah yang mulia. Jadi langsung Allah mengenalkan dirinya, inilah aku. Langsung dia kenal Allah. Tongkila anak langsung mangki bapaan, langsung mangki bapaan. Bukan menemukan bapaknya setelah mencari petunjuk lewat jejak kakinya, lewat celananya yang ada, atau lewat bajunya, atau lewat bau badannya dan lain sebagainya. Tapi langsung bertemu dengan bapaknya. Wa ta'arrafa ilaihim, dan mengenali siapa Allah ilaihim kepada mereka, majdzubun, fa'arafuhu, maka mengenal mereka hu kepada Allah. Nah, karena langsung Allah yang berada di hadapannya, sementara Allah itu adalah nurun ala nur, cahaya di atas segala cahaya, maka mereka tidak kuat melihat selain daripada cahaya itu. Seperti saya contohkan tadi, sama dengan orang yang disenter langsung kepada matanya, maka tidak bisa melihat yang lain selain cahaya yang disenterkan kepada mata itu. Langsung silau karena cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan wan hajabat anhumul aghyaru, wan hajabat, dan tertutuplah anhum dari mereka, majdzubun atau muradun ini al aghyaru apa alam pas tak pada. Lah Sayyidina Ali termasuk yang demikian ini, langsung mengenal Allah. Dari Allah kemudian beliau mengenali satu demi satu bagian daripada alam raya ini. Jadi beliau termasuk murad, sedangkan yang lain itu masih dalam status sebagai murid, di mana murid ini masih berupaya dengan sendirinya mengembara secara spiritual, secara kerohanian untuk menemukan Allah Subhanahu wa taala. Fahum yastadilluna bihi 'alaiha, fahum, maka adapun mereka murad atau majdzub, yastadilluna ialah mencari petunjuk mereka bihi dengan Allah dari atas ke bawah, 'alaiha kepada akuan, fi hali tadallihim, ketika tadalli itu artinya Allah mendekat kepada hamba itu, kepada murad itu. Fi hali tadallihim, ketika mendekatnya mereka mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. In judzibu, jika ditarik mereka itu ibtidaan dalam permulaan, au ba'da sulukihim in kanu min ahlihi, atau ba'da sulukihim, setelah melakukan suluk, upaya-upaya riyadhah dan lain sebagainya, in kanu, jika ada mereka, min ahlihi ialah termasuk ahlil syuhud. Wahumul arifuna, dan adapun mereka itu al-arifuna ialah orang-orang yang arif atau yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahum min ahlil jazbi aidan, maka adapun mereka yang mengenal dengan cara jazab tetapi bukan ibtidaan melainkan melalui suluk, itu juga min ahlil jazbi aidan, ialah termasuk ahlul jazbi, artinya termasuk majdzub juga, ditarik juga oleh Allah Subhanahu wa taala karena masih melalui suluk, walaupun tidak melalui proses panjang yang berkelok dengan penuh kesulitan-kesulitan. Lakin li syiddati tamakkunihim fi ahwalihim la yadhharu alaihim. Lakin, akan tetapi, di syiddati tamakkunihim, karena sangatnya kuatnya mereka, fi ahwalihim, di dalam keadaan-keadaan mereka, la yadhharu, maka tidak tampak siapa Allah al-haq alaihim, kepada mereka. Walidha qila nihayatu saliki bidayatul majdzub, walidha qila, dan oleh karena ini, qila, maka dikatakan nihayatu saliki bidayatul majdzub. Nihayatu saliki, adapun ujung atau puncak atau tahap akhir daripada orang yang melakukan suluk, yang mengembara dengan kemauannya sendiri, yang termasuk murid, bidayatul majdubi adalah titik permulaan bagi orang yang majdzub atau ahlu syuhud atau yang murad ini.
Nah, pertanyaannya kemudian siapa murad ini yang punya potensi untuk dikehendaki dan ditarik oleh Allah itu siapa? Maka di sini dikatakan wa warada a'dhamun nasi jazban al-anbiya wal mursalun. Wa warada, dan telah datang, artinya berita mungkin dari Rasulullah atau dari para sahabat, apa perkataan a'dhamun nasi jazban al-anbiya wal mursaluna. A'dhamun nasi, adapun paling kuatnya manusia, jazban, kemajdubannya, ditariknya oleh Allah untuk dikenalkan kepada dirinya, al-anbiya'u, ialah para nabi, wal mursaluna, dan para utusan. Fahadha huwa halul fariqaini, fahadha, maka adapun ini, huwa halul fariqaini, adalah keadaan dari kedua kelompok ini, kelompok yang pertama murad dan kelompok yang kedua murid, atau dengan istilah lain, yang pertama itu disebut ahlus syuhud, yang kedua disebut ahlul hijab, atau yang pertama disebut majdzub, sedangkan yang kedua disebut salik. Wa syattana ma bainahuma, dan betapa jauhnya ma bainahuma, jarak antara keduanya. Ai ba'uda ma bainahuma, artinya jauh, ma artinya jarak, bainahuma, di antara keduanya. Kenapa jauh? Nah, penjelasannya di sini. Wa dzalika anna al-mustadilla bihi arafa al-haqqa li al-mustadilla bihi ya. Wa dzalika, dan adapun itu, kenapa dianggap jauh antara mustadil dengan mustadil bih dengan mustadil alaih? Orang yang menjadikan alam sebagai menjadikan Allah sebagai petunjuk kepada alam, dan orang yang menjadikan alam sebagai petunjuk kepada Allah. Annal mustadilla bihi ala ghairihi, annal mustadilla, ialah bahwa sesungguhnya orang yang mencari petunjuk bihi dengan Allah, ala ghairihi, atas selain Allah, langsung majdzub, langsung kenal kepada Allah, langsung syuhud, arafal haqqa, ialah mengetahui siapa mustadil al-haqqa kepada Allah. Wa huwal wujudul wajibu, siapa al-haq itu? Wa huwal wujudul wajibu, ialah wujud yang wajib. Wujud yang wajib itu artinya Allah itu adalah zat yang wajibul wujud. Apa yang dimaksudkan dengan wajib di sini? Artinya adalah wajib secara akli. Wajib secara akli itu artinya adalah sesuatu yang akal memastikan bahwa itu ada dan tidak percaya kalau dikatakan tidak ada. Sama dengan kita mengatakan bahwa kalau 3 ditambah 3 itu pasti 6. Seandainya dikatakan 3 ditambah 3 dibilang menjadi 5, akal tidak percaya. Maka ini berarti wajibun akliyun, merupakan kewajiban akal. Wajib syar'i lain lagi. Wajib syar'i itu artinya kalau dilakukan mendapatkan pahala, sedangkan kalau ditinggalkan itu mendapatkan siksa. Nah, ini wajib akli. Ketika dikatakan bahwa putih berkumpul, misalnya kertas ini putih dan hitam sekaligus, akal tidak percaya. Masa ada orang putih sekaligus jeleng, jeleng ben putih apolong, tak mungkin. Akal tidak percaya. Nah, ini namanya mustahil akli. Mustahil akli. Sedangkan yang wajib akli itu sesuatu yang menurut akal pasti ada, tidak bisa tidak. Ketika 3 ditambah 3 menjadi 6, maka akal menerima. Kalau dikatakan 3 ditambah 3 menjadi 5, akal tidak percaya. Maka ini disebut sebagai wajibul akliyun. Nah, Allah ini wajibul wujud. Allah ini adalah wajibul wujud. Wajib ada. Karena apa? Akal tidak percaya kalau dikatakan bahwa Allah itu tidak ada. Kalau tidak ada, lalu alam dari mana? Sedangkan alam ini tidak mungkin jadi sendiri. Jika dikatakan bahwa alam ini jadi dengan sendirinya, maka alam itulah Tuhan berarti. Alam itu Tuhan. Sedangkan alam ini tidak mungkin menjadi Tuhan. Karena apa?
Ini kita kembali kepada dialog Nabi Ibrahim alaihissalam dengan para penyembah alam. Pertama, Nabi Ibrahim niga alongku ka beliau kento orang se ahli debat dan pandai menggunakan akal, logika. Alongku ka orang senyempe bintang. Mereka ini Nabi Ibrahim. Siapa pangeran Nabi? Bintang Ibrahim. Oh iya, kok pangeran ke bintang kia? Maka pas ada bu, nang Quran disebut lagi. Falamma ra'a kaukaban qala hadza rabbi. Ketika Ibrahim itu melihat bintang, maka Nabi Ibrahim mengatakan, hadza rabbi, inilah Tuhanku. Rok nuraki ka orang senyempe bintang. Untuk apa? Untuk ditarik kepada kebenaran. Torot bintang semalam. Kulaku compet bintang. Mak compet bintang. Falamma afala qala, setelah bintang itu pupus hilang, qala katin apa? Qala la uhibbul afilin. Jadi Nabi Ibrahim diriwayatkan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa beliau mengatakan bintang itu adalah Tuhanku. Itu rok nuraki orang yang senyempe bintang keangkui ia ceka sebenar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. Alongku ka orang senyempe bintang, pas tanya aki, pangeran ben siapa? Bintang. Oh iyalah bintang. Itu orang semalam tentang bintang. Falamma afala, maka setelah bintang itu kemudian menghilang, surut, lalu qala la uhibbul afilin. Unja benitang pangeran dah. Sebab mun pangeran mesti tak cepet. Mak dia mak cepet. Berarti benih pangeran. Mulai ragu sudah. Pengikut agama bintang ini menjadi ragu. Oh, berarti mun pangeran tak boleh cepet. Pas alongku ka orang senyempe bulan. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. Alongku ka orang senyempe bulan, kemudian pas ibresanin. Siapa pangeran abaan? Bulan. Oh iya, pangeran kok bulan kia. Itu orang butek semalam penting. Ternyata aku laku compet boleh. Falamma afala, ketika telah surut bulan itu, qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Engkau tak pangeran ke bulan, ontong iparing petunjuk bi Allah. Cak sayang Allah tak paring petunjuk kan kau, maka engkau tolos nyempe bulan. Setiap engkau enja tak nyempe ke bulan. Lah, ini cara beliau untuk berdakwah. Kemudian terakhir kepada matahari, penyembah matahari. Sampai semakin orang Jepang penikah nyempe areh. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. Ya tanya aki, siapa pangeran abad? Areh. Oh bagus, Areh paling raja. Mungkin dia pangeran aku. Itu orang sore cepet Areh. Begitu cepet, maka pas Nabi Ibrahim ada bu, ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Arya are la cempat kia, bintang la cempat, bulan cempat, are cempat, berarti kafir beni pangeran. Engkau membuat pakuna pangeran karya, engkau tak norah. Bari'un mimma tusyrikun. Aku bebas dari apa yang kalian sembah itu, yang kalian sekutukan dengan Allah. Nah, persoalannya balik ke pematur hiburu.
Kalau kita mengatakan bahwa alam ini jadi dengan sendirinya, maka berarti alam ini adalah Tuhan. Alam itu Tuhan. Nah, kalau Tuhan tidak boleh ada kekurangan. Salah satu kekurangan pada alam itu adalah bahwa dia ada kemudian tidak ada. Salah satu kekurangannya dari tidak ada kemudian menjadi ada. Nah, ini satu kekurangan. Sedangkan Allah itu tidak pernah tidak ada dan tidak akan pernah akan habis. Karena itu dikatakan huwal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah itu adalah al-awwal, tidak ada awalnya. Falaisa qablahu syai', tidak ada awalnya. Allah al-akhir juga, falaisa ba'dahu syai', tidak ada sesuatu, tidak ada berakhirnya. Huwa al-zahir, al-zahir artinya yang laisa fawqahu syai', tidak ada sesuatu yang di atasnya. Al-batin laisa dunahu syai', tidak ada sesuatu di bawahnya. Semuanya serba sempurna. Alam tidak sempurna. Oleh karena itu, maka akal pasti mengatakan alam sebagai butambuan, tanah, kayu, manusia, kebun, ajab, kapis sejenak itu tidak bisa dianggap sebagai Tuhan. Kenapa? Karena kurang. Nah, kalau ini bukan Tuhan, maka pasti harus ada Tuhan yang mengadakan semuanya. Siapa? Itulah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka kemudian disebutlah Allah itu sebagai az-zat wajibatul wujud, zat yang wajib ada, wajib menurut kriteria akal, bukan menurut syarak, bukan menurut fikih. Ini runtut pemikiran tentang kaitan antara alam dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alam itu adalah jejak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa menjadi Tuhan dan tidak boleh menjadi Tuhan. Al-mustadillu bihi arafal haqqa li ahlihi. Orang yang menjadikan petunjuk dengan Allah untuk melihat selain Allah, arafal haqqa ialah telah mengetahui dia al-haqqa kepada Allah, li ahlihi untuk ahlinya. Siapa ahlinya itu? Wa huwa Allah Ta'ala, ialah Allah Ta'ala. Ai lam yuthbitil wujuda illa lahu subhanahu wa ta'ala. Ai artinya lam yuthbit, tidak menetapkan dia al-wujuda kepada wujud, illa lahu, kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan selain Allah itu adalah tidak wujud, yang wujud hanya Allah. Wa ammal hawadithu fahum adamun mahdun. Sedangkan al-hawadithu, perkara-perkara yang baru ini, alam yang ada ini, fahum adamun mahdun, maka adapun mereka adalah adamun mahdun, ketiadaan yang murni, sama sekali tidak ada. Dia menjadi tampak ada karena ditampakkan ada oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua tampak ada karena berkat nur Allah Subhanahu wa taala, yang tak lain adalah nurun ala nur. Allah itu adalah cahaya di atas cahaya. Ketika sudah arafal haqqa li ahlihi, kalau sudah mengetahui kebenaran untuk ahlinya, artinya untuk Allah Subhanahu wa taala, fa asbatal amra min wujudi aslih, fa asbata, maka menetapkan dia al-amra kepada perkara. Apa perkara yang dimaksudkan di sini adalah wahumul hawaditsul adamiyatu, ialah al hawaditsul adamiyatu, barang-barang yang baru yang tidak ada, yang tiada. Min wujudi aslihi, dari adanya pangkalnya, artinya wa huwa Allah taala, yaitu Allah taala. Ai ja'ala wujudahum mustafadan min wujudillahi taala. Ai artinya ja'ala, menjadikan siapa orang ini, orang yang sudah mengetahui Allah ini, arif billah, wujudahum, menjadikan wujudahum kepada adanya mereka alam, mustafadan, diambil faedah min wujudillahi ta'ala, dari adanya Allah ta'ala,
alladzi qabalahum wa dhahara fihim, alladzi qabalahum yang telah menghadapi siapa Allahum kepada mereka, wa dhahara fihim dan tampak siapa Allah fihim pada mereka. Fawujidu maka ada mereka, karena diadakan oleh Allah maka mereka ada, karena ditampakkan oleh Allah maka mereka tampak. Walaupun aslinya tidak ada, tetapi karena ditampakkan ada oleh Allah maka mereka menjadi ada. Jadi pada hakikatnya Allah lah yang maha wujud, sedangkan yang lain itu adamun mahdun, adalah ketiadaan mutlak, tetapi menjadi tampak ada bagi manusia karena berkat adanya cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah kemudian menjadi jomplang. Masa iya sesuatu yang tidak ada dijadikan petunjuk untuk mencari yang ada? Sesuatu yang adamun mahdun, yang tidak ada, dijadikan alat untuk mencari zat Allah yang benar-benar ada. Lah, disinilah proses pengembaraan itu menjadi lama. Maka dikatakan bahwa nihayatus salik bidayatul majdub. Akhir daripada salik itu adalah merupakan permulaan bagi seorang majdub yang ditarik langsung sebagai murad oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang mustadillu bihi. Wal istidlalu alaihi min adamil wusuli ilaihi. Wal istidlalu alaihi, dan adapun mencari petunjuk alaihi atas Allah dengan menggunakan alam ini, min adamil wusuli ilaihi, ialah termasuk tidak sampai kepada Allah. Mungkin nyari Allah lewat alam berarti tak dapat. Mungkin nyari. Karena apa? Dia itu mustadil bih, bukan mustadil alaih. Nah, kalau mustadil alaih langsung kepada Allah. Dari situ kemudian dia melihat kepada alam raya ini. Fal mustadillu bi ghairihi alaihi ala al-aksi mimma dzukira. Fal mustadillu bi ghairihi, maka adapun orang yang mencari petunjuk bi ghairihi dengan selain Allah, alaihi atas Allah, ala al-aksi ialah sebaliknya. Sebaliknya mimma dzukira, dari apa yang telah disebutkan apama. Li'annahu istadalla bil majhuli ala al-ma'lum. Li'annahu, karena orang itu istadalla ialah mencari petunjuk dia bil majhuli dengan sesuatu yang tidak diketahui, alal ma'lum atas Allah yang diketahui, wa bil adami alal wujud, mencari petunjuk dengan sesuatu yang tidak ada untuk menetapkan sesuatu yang memang ada, zat Allah yang memang ada. Wa bil amril khafiyyi ala zahiril jali, dan mencari petunjuk bil amril khafiyyi dengan sesuatu yang samar, alam ini, untuk menemukan ala zahiril jali, atas zat yang zahir tampak, al jali yang sangat jelas. Lah, pertanyaannya kemudian kenapa bisa begitu? Wa dzalika liwujudil hijabi, wa dzalika, dan adapun pencarian yang maha panjang itu, liwujudil hijabi, ialah karena adanya hijab, ada aling-aling yang diletakkan oleh Allah di dalam mata kasar kita, padengah paskun ke alam meloloh, sementara yang di balik alam tidak terlihat. Dalam konsep tasawuf kata seperti disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab Ar-Ruh misalnya, roh manusia itu terkungkung oleh badan, bungkus badan. Oleh karena itu maka kemampuan roh yang masih ada di dalam badan ini juga terbatas. Roh yang ada di dalam badan ini juga sama dengan badan kita. Kita punya mata, roh kita juga punya mata. Kita punya telinga, roh kita juga punya telinga. Wajahnya persis sama dengan kita. Persis sama dengan kita. Oleh karena itu ketika orang meninggal, roh ketika dicabut, maka orang semati esa
amit-amit manteli ke atas. Kenapa? Dia melihat dirinya sendiri yang sedang keluar dari ubun-ubun, yang sedang ditarik. Dalam Al-Quran disebut falaulah idh balaghatil hulquma wa antum hina idzin tanzurun. Maka betapa ketika roh itu telah sampai kepada kerongkongan. Roh dapat kerongkongan, cetak pun keluar. Loh, mak engkau. Jadi abad ni padang. Waktu dia cabut dari bunuh-bunuhan, abad padang. Maka orang yang mati yang habis ke atas. Keabad tipi. Wa antum hina idzin tanzurun, sedangkan kalian pada waktu itu, pada saat dicabut itu, tanzuruna melihat kalian. Kepada siapa? Kepada rohnya sendiri. Lah, begitu roh itu sudah lepas dari kungkungan badan, maka menjadi bebas. Sehingga pandangannya dia sudah tidak terbatas lagi, bisa melihat kemana-mana. Orang yang berdikopur, tapi roh napadeng sebini alake pole, selake abini pole, sebini anak-anak arpuk sangkolan, padang kapinya redep, tidak samara. Kenapa? Kekuatan matanya sudah kekuatan rohani Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lagi dibatasi oleh kemampuan fisik mata manusia. Tidak lagi dibatasi oleh kemampuan fisik. Lah, orang yang berriyadhah ini, berriyadhah untuk sampai kepada Allah itu sebenarnya berupaya untuk meningkatkan potensi rohani agar supaya lepas dari kungkungan badan. Lepas dari kungkungan badan. Nah, kalau berhasil, maka dialah waliullah Subhanahu Wa Taala, wali Allah. Maka mereka yang turuna binurillah, mereka melihat dengan nur Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat pernah perasaan dan boleh juga pada tahun yang ingin tahu jajah. Ya Allah. Muka-muka kita masuk si majid saja. Langsung secara deduktif. Menbolan pada depak ikut proses lancangan si salik itu yang saya ahlu syuhud pada depak di Budin. Wa illa famata ghaba hatta yustadalla alaih. Wa illa, dan jika tidak, wa illa naqul innahu min adamil wusuli, dan jika tidak mengatakan kita innahu sesungguhnya suluk ini min adamil wusul, istidlal billah, istidlal bih ini min adamil wusuli ialah termasuk min adamil wusul, berarti tidak sampai kepada Allah. Famata ghaba hatta yustadalla alaihi. Famata ghaba, kapan Allah itu raib dari kita? Hatta yustadalla alaihi, sehingga harus dicari. Cari Allah tak pernah, tak ada maki isareh. Nah, ini pertanyaannya. Ai fala yasihu, artinya fala yasihu, maka tidak pantas. La yasihu ini artinya tidak pantas. Li'annahu, karena sesungguhnya syai' mata ghaba, kapan ghaba raib Allah itu, hatta yustadalla alaihi, sehingga harus dicari bil asya'il hadirati, dengan sesuatu yang tampak. Wa mata ba'uda hatta takuna al-atharu hiya allati tusilu ilaihi. Wa mata ba'uda, sejak kapan Allah itu jauh, hatta takuna, sehingga ada al-atharu, apa bekas-bekas kekuasaannya, hiya allati tusilu ilaihi, ialah sesuatu yang menyampaikan dia itu ilahi, kepada Allah. Ai yustadallu biha alaihi, artinya dijadikan petunjuk biha, dengan athar itu, alaihi, atas Allah Subhanahu Wa Taala. Liannaha la wujuda laha ma'ahu 'inda ahli syuhudi hatta tusila ilaihi.
li'annaha karena sungguhnya alam ini la wujuda laha ialah tidak ada wujud laha bagi alam ini ma'hu bersama Allah inda ahli syuhudi menurut orang-orang ahli syuhud hatta tusila ilaihi sehingga bisa menyampaikan dia ilaihi kepada Allah. Ammal mahjubuna fala yarawna illa al-akwana. Ammal mahjubuna dan adapun orang-orang yang mahjub artinya yang maqamul hijab tadi yang masih salik yang masih mengembara secara berkelok panjang fala yarawna illa al-akwana maka tidak melihat mereka illa al-akwana kecuali kepada alam wa yastadilluna biha alaihi dan mencari petunjuk mereka biha dengan alam ini alaihi atas Allah. Karena beda celatong maka berarti beda keben, karena beda kulih maka berarti beda semak kulih. Jadi tak langsung dapat. Wahum qismani. Ahlul hijab ini ada dua macam, qismani dua macam, ammatun wa salikuna lam yasulu ila maqam syuhud. Wahum dan adapun mereka qismani ialah dua macam, ammatun ialah umum awam yang pertama, wasalikuna dan yang kedua salikun orang yang sedang mengembara lam yasilu yang tidak sampai mereka itu ila maqami syuhudi kepada tingkatan syuhud atau melihat Allah. Wal muradu bi istidlalil majdzub alladhi hasalat lahu ifaqatun annahu hina idzin yulahidul ghaira fayathbutu wujudahu bi wujudihi subhanahu wa thubutahu bi itsbatihi. Wal muradu dan adapun yang dimaksudkan yang dikehendaki dimaksudkan bi istidlalil majdubi dengan mencari petunjuknya orang yang majdub alladhi hasalat lahu ifaqatun yang telah terjadi lahu bagi majdub ini ifaqatun apa kesadaran annahu ialah sesungguhnya majdub hina idzin ketika itu yulahidul ghaira ialah melihat dia itu al ghaira kepada selain Allah fayuthbitu wujudahu biwujudihi subhanahu fayuthbitu maka menetapkan dia itu wujudahu kepada dengan adanya ghair biwujudihi subhanahu dengan adanya Allah subhanahu wa ta'ala wa thubutahu biitsbatihi dan menetapkan tetapnya Allah biitsbatihi dengan menetapkan ghair. Walaysa al-muradu annahu yastadillu hina idzin bid-dalil al-aqli wan nadhir al-fikri. Walaysa al-muradu dan tidak ada al-muradu apa yang dikehendaki annahu bahwa siapa majdub ini yastadillu ialah mencari petunjuk dia hina idzin ketika itu bid-dalilil aqli dengan dalil akal seperti yang saya sampaikan tadi wan nadharil fikri dan kajian pemikiran. Dengan demikian maka hikmah ini atau kata mutiara ini selesai satu hikmah dengan penjelasannya dan seperti bisa disimpulkan mungkin bahwa orang yang sampai kepada Allah itu ada dua bagian. Ada yang langsung dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai karena dikehendaki untuk mengenali Allah langsung dari atas tanpa mengenali dari alam dulu. Ini namanya murad atau ahlus syuhud. Sedangkan yang kedua adalah yang melakukan upaya-upaya nyata, berat, panjang dan berkelok untuk akhirnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut ahlul hijab, artinya orang-orang yang tidak langsung mencapai Allah karena masih mata batin menutupi mata hatinya. Dia masih lebih melihat kepada alam daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan pengembaraan yang intensif dan terus-menerus tanpa lelah dengan riyadhah dan lain sebagainya sesuai dengan petunjuk guru, akhirnya akan sampai juga walaupun tentu tidak sesempurna kelompok yang pertama yaitu yang murad atau ahlul hijab atau ahlus syuhud. Dan ini semuanya pasti dialami, pasti dijalani.
tetapi ada yang lambat, ada yang cepat. Mungkin Tan pula pernah cerita almarhum ke Zaini Mun'im ke itu termasuk orang yang cepat. Lebih cepat lagi dari beliau adalah Ki Hashim Zaini. Ki Hashim Zaini lebih cepat lagi sampainya atau wusulnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ki Zaini itu buin sareng almarhum Ki Abdul Hamid, saya dikenal kalaban Ki Krepek. Setengah itu kan ini kan kalau melulu saya ibadai karena alim sehingga tak sempat masuk tarekat, tapi karena beliau alim dan kemudian intensif dibimbing oleh gurunya, maka akhirnya cepat sampai kepada tingkat yang diharapkan, yaitu mursyid tariqah pada akhirnya. Nah, maka Kiai Madura ada bu cek ring sandel lepecot langsung mabel istilahnya, cek ring beni orang ben ceroban lepecot langsung mabel, tak abid depak cepat prosesnya tak lancang. Jadi pada hakikatnya kita ini sedang melakukan pengembaraan, walaupun ada yang dengan cepat, ada yang dengan lambat, toh akhirnya sampai juga tentu dengan kualitasnya masing-masing dalam pencapaiannya. Mungkin sekian itu dimin cukup sementara, dan itu merupakan tema bergerak orang majdub itu antara lain, dan kadang karena tidak sadar diri, maka akhirnya sering kata-kata itu justru menunjukkan kepada syirik. Misalnya pun agak yang diriwayatkan Nabi di Indonesia Syekh Siti Jenar misalnya, atau kalau di versi Arabnya disebut Al-Hallaj, Al-Imam Al-Hallaj. Kentu sing ucaki, aku tidak melihat di dalam diriku ini kecuali Allah. Ma fi ju'bati illallah, aku tidak melihat di dalam bajuku ini kecuali Allah. Anal haq, akulah al-haq, dan al-haq itu ana. Hak itu adalah aku, Allah itu aku adalah Allah. Ini konsep wahdatul wujud, kesatuan daripada wujud. Bisa jadi cepon para ulama saya bersikap sportif mengatakan bisa jadi dia sedang jazab, tidak sadar terhadap apa yang disampaikan atau diucapkan, sehingga orang awam mendengar ini memahami apa adanya. Maka pas berada ilmu solok istilahnya, ilmu solok cipas tak apa jeng tak ada remah aban arsa aban tibi Allah aban. Ini makam yang sudah tinggi sebenarnya, tetapi karena diri tidak kuat sehingga jazab majdub, tidak sadarkan diri. Termasuk hal kayak itu Ibnu Arabi kayak itu termasuk tokoh tasawuf yang diperdebatkan oleh para ulama fikih. Dia kafir atau tidak? Dia mempunyai kitab namanya Fususul Hikam. Fususul Hikam itu penuh dengan pernyataan-pernyataan yang kalau dipahami apa adanya, maka sangat memungkinkan membuat orang tergelincir dari akidah yang benar dan masuk ke dalam alam kufur, naudzubillah min dzalik. Karena itu maka Ibnu Arabi itu para ulama berdesinga firaki. Karena pernyataan-pernyataannya dianggap sangat bertentangan secara krusial dengan syariah dan akidah. Sementara kita mungkin matur selangkong, muka-muka asarang hidayah dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-'amala bima 'allimna wa jannibna masalik ar-rada waj'alna minal muttaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy